Pemirsa, seorang anak di Kota Tasikmalaya meninggal akibat luka bakar dalam peristiwa kebakaran rumah. Sementara itu ibu korban tengah menjalani perawatan karena luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Seorang ibu dan anaknya warga kampung Cimerak, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami luka bakar pada tubuhnya akibat kebakaran yang terjadi di rumahnya pada Selasa sekitar pukul 2 siang. Setelah berhasil diselamatkan warga, kedua korban dibawa ke Puskesmas Purbaratu dan kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Diketahui meski sudah mendapat pertolongan, pada pukul 7 malam anak 6 tahun yang mengalami luka bakar sekitar 95% pada tubuhnya akhirnya meninggal. Sementara itu ibunya yang berusia 57 tahun tengah mengalami perawatan di IGD RSUD akibat luka bakar 30% yang dialaminya. Sudah nyampe usus katanya. Terus kalau ibunya sendiri? Itu mah sekitar berapa persen ya? 30-an, cuma tangan sama kaki. Saat ini masih dirawat? Iya. Di mana? Di IGD. Setelah disolatkan di masjid, korban langsung dibawa untuk dimakamkan di TPU yang berada tidak jauh dari rumahnya. Rabu siang, tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota bersama Polsek Ciberem kembali melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab kebakaran. Sementara terkait adanya informasi kebakaran berasal dari handphone, petugas belum bisa memastikannya. Kita belum bisa menyimpulkan karena kalau kabar itu kan siapa yang memberikan kabar, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau ada alat buktinya atau tidak, kita masih untuk melakukan pendalaman. Nanti hasil dari olah TKP akan oleh Inafis nanti ada pemberitahuan hasilnya, nanti kita menunggu Inafis. Sementara itu sejumlah guru dan teman-teman korban pada Rabu siang juga mendatangi rumah korban untuk melakukan takziah atas meninggalnya korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Aksi pencurian 3 unit ponsel di sebuah tempat makan di Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pencurian 2 unit ponsel dan uang tunai di sebuah kafe juga terekam CCTV. Dari rekaman CCTV nampak pelaku datang ke sebuah tempat makan yang berada di Jalan Jambore Raya Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk mengelabui pegawai, pelaku memesan kopi. Namun pegawai tidak bisa melayani pembuatan kopi dikarenakan warung baru saja dibuka. Pelaku kemudian mengeluarkan uang tunai dan langsung menggasak 3 unit ponsel dari atas meja di hadapan korban dan langsung melarikan diri menggunakan mobil mewah. Nah, dia melihat saya ada di depan meja yang ada handphonenya itu, Dia mau ngasih ke saya, nyamperin saya uangnya, tapi ya udah kita langsung ambil aja HP-nya. Uangnya belum sempat kekasih, langsung set. Dia langsung cepet gitu ngambil handphonenya? Cepet. Berapa handphone, Mbak? 3 handphone. 3 handphone. Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pencurian di sebuah kafe di Jalan Ratulangi terekam CCTV. Pelaku yang melakukan aksi pencurian seorang diri berhasil masuk dengan merusak kunci gembok yang terpasang di pintu gerbang. Pelaku masuk dan berhasil menggasak 2 unit ponsel dan uang tunai. Apa yang dicuri? HP 2 sama uang kas semua hilang. Itu kapan? Tadi malam pas sekitar jam 2 kayaknya. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta dan Makassar, Rio Manik, Andi Deri, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah 2 rumah mewah milik Rektor Unila Karomani di Bandar Lampung. Penggeledahan terkait suap penerimaan mahasiswa baru. Dua rumah Rektor Unila Karomani berlokasi di Jalan Haji Komarudin dan di Jalan Sultan Haji Bandar Lampung digeledah tim penyidik KPK. 4 mobil penyidik KPK memasuki rumah mewah Karomani dengan membawa 2 unit koper besar dan dijaga ketat anggota polisi. Selanjutnya mobil penyidik KPK meninggalkan lokasi rumah pertama menuju ke rumah lain di Wai Halim, Bandar Lampung. Sebelumnya tim penyidik KPK juga menggeledah gedung Rektorat dan Fakultas Hukum Unila.
terkait hari ini KPK ke Polda itu berkas tentang ini surat menyurat pengawas jumlah mahasiswa serta undangan ini rapat tentang penentuan berapa jumlah mahasiswa di tahun 2002. Hingga kini penyidik KPK masih mengembangkan kasus korupsi penerimaan jalur mandiri mahasiswa baru oleh Rektor Unila Karomani. Dari Bandar Lampung, Ruslan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung periksa Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit. Kejaksaan Agung RI meminta keterangan dari Surya Darmadi yang diduga telah merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah. Sebelumnya Surya Darmadi alias Apeng telah diperiksa, namun hanya berlangsung selama beberapa jam dan ditunda karena alasan kesehatan. Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.000 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77, Partai Perindo menggelar berbagai kegiatan untuk menjalin semangat kebersamaan. Berbagai macam lomba dan kegiatan digelar di berbagai daerah yang diikuti oleh pengurus dan kader partai serta masyarakat sekitar. DPW Partai Perindo Provinsi Jambi menggelar lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-77. Berbagai macam lomba yang diikuti warga untuk memperebutkan hadiah uang tunai hingga emas yang telah disiapkan oleh Partai Perindo. Kita membina kebersamaan antara masyarakat dengan Perindo untuk membesarkan nama Perindo juga untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77. Kegiatan lomba juga digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Lomba yang diikuti oleh kader Partai Perindo dan masyarakat berjalan dengan penuh rasa kebersamaan. Ini kita mengadakan kegiatan lomba karaoke, itu yang utama. Terus nanti kalau bagi ibu-ibu yang nggak bisa nyanyi, kan nggak semua bisa nyanyi, ada lomba hiburan buat seneng-seneng aja, buat happy-happy. Di Provinsi Bangka Belitung, DPW Partai Perindo menyemarakan HUT kemerdekaan RI dengan memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan USG serta pemberian vitamin dan susu gratis pada ibu hamil dan balita di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Mendapatkan resmi gratis. Semoga dalam ulang tahun kemerdekaan 77 tahun memberikan hal yang baik lagi di tengah masyarakat. Partai Perindo pengen selalu eksis di tengah masyarakat. Sementara itu, momentum kebersamaan di Hari Kemerdekaan dijadikan ajang untuk menggelar rapat koordinasi oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Muara Enim. Semangat kebersamaan ini semakin memperkokoh keyakinan Partai Perindo dalam mempersiapkan tahapan verifikasi faktual dan menuju kemenangan di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat pengundang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas terkait kasus kematian Brigadir Joshua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI dengan didampingi 18 anggota tim sus. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar terbuka, Komisi 3 DPR RI membahas terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang didalangi mantan Kadif Propampori Irjen Verdi Sambo. Di awal rapat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan terkait kronologi peristiwa berdasarkan laporan Verdi Sambo ke Polres Metro Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Laporan tersebut menyebutkan adanya peristiwa tembak-menembak yang dipicu pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang belakangan diketahui merupakan skenario yang dibuat Verdi Sambo. Karena ada laporan saudara FS kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Divpropam pada hari Jumat 8 Juli 2022, di mana yang bersangkutan melaporkan pada pukul 17.20 terjadi peristiwa tembak-menembak antara saudara Richard dan saudara Yosua yang diduga terjadi karena ada pelecehan menurut
yang bersangkutan pada saat itu kepada saudara PC oleh saudara J di Duren 3 dengan kronologis bahwa saudara J melakukan pelecehan kepada saudara PC di rumah dinas Duren 3 sehingga mengakibatkan saudara PC berteriak minta tolong, didengar oleh saudara Richard, dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari saudara J sehingga kemudian terjadi tembak-menembak. Melalui rapat dengar pendapat ini, Komisi 3 DPR RI juga mendorong Kapolri untuk membuka motif dari pembunuhan Brigadir J. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri blak-blakan memaparkan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Berikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian Penuhi undangan Komisi 3 DPR RI, Kapolri paparkan penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kapolri juga singgung motif pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo dan kaki tangannya. Motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Meski sudah memaparkan motif, namun anggota Komisi 3 masih merasa pemaparan Kapolri belum cukup terang. Karenanya sejumlah anggota mendesak Kapolri untuk mengungkap motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Tetapi terkait dengan motif, kami pun masih tadi mendengar Pak Kapolri bilang bahwa tunggu sampai di persidangan. Nah, Pak Kapolri, jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan kembali di tengah masyarakat. Kenapa kasus ini tunggu persidangan? Padahal kasus yang lain itu bisa dibuka terhadap masyarakat. Paling tidak berilah alasan kenapa hal itu bisa menunggu persidangan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan motif kasus ini yang membuat masyarakat menunggu-menunggu sebenarnya yang terjadi terhadap motif itu apa? Selain itu, Kapolri juga memaparkan soal bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara, mengingat puluhan personel polisi terindikasi melanggar kode etik dan profesi terkait kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kapolri memastikan sanksi disiplin dan pidana akan dijatuhkan pada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, baik etika maupun pidana. Untuk itu, sidang etik akan segera digelar. Saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus, sementara sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Hal ini menuai apresiasi mayoritas anggota Komisi 3 DPR RI. Meski demikian, Kapolri tetap diingatkan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tidak tebang pilih. Tanpa adanya diskriminasi, Pak. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan ada yang quote and quote diselamatkan. Karena pasti akan tercium baik mulai dari internal maupun sampai ke kami ke eksternal. Dan di sisi lain juga jangan sampai latah dan gebiah uyah, Pak. Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya tidak sesuai, lebih berat. Kurang lebih seperti itu. Selain kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret Irjen Sambo sebagai tersangka, dibahas juga sejumlah kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk maraknya judi dan narkoba. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri mengembalikan kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara.
Ketua anggota Komisi 3 Sarifuddin Suding mempertanyakan mengenai kronologi kematian Brigadir Joshua yang selama ini disampaikan Polri. Sebab menurut Suding hal itu perlu ditegaskan Kapolri agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Secara garis besarnya begini Pak Kapolri, supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak, karena peristiwa pidana tidak bisa dikatakan oh ya nanti di sana dijelaskan dan sebagainya. Ini ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat. Dan dalam hukum pidana kita kenal itu. Silakan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Suding. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun mohon izin terkait motif ini kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga nanti yang kami dapat apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi pada intinya jadi cukup kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Baik, kasih Pak Kapolri. Karena ini perlu penjelasan Pak, supaya ini berita di luar tidak simpang siur, ada LGBT lah, ada inilah. Masyarakat kita sangat mudah mengkonsumsi berita-berita hoax gitu loh. Seperti ada temuan uang 900M di rumah Ferdi Sambo, apa betul itu terjadi? Apa benar ada penemuan seperti itu? Apa benar polisi melakukan penyitaan? Apa benar ada angka seperti itu? Mohon dijawab Pak Kapolri. Sebelumnya Polri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. 4 tersangka telah ditahan, sementara 1 tersangka yakni Putri Chandrawati belum ditahan karena sakit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji tindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat perjudian. Polisi bekerja sama dengan PPATK guna melacak aliran dana dari bandar judi. Kita periksa di lapangan masih ada, pasti saya copot. Saat ini tim sedang turun bekerja. 2 hal yang kita lakukan, turun untuk mengecek apakah ada keterlibatan anggota di satu sisi. Saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah ditangkap. Saat ini kami kerjasama dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap rekening-rekening yang ada. Tentunya akan semuanya nanti akan kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari PPATK. Dan kalau itu nanti kita dapatkan, tentunya kita akan melaksanakan proses penerapan pasal pencucian uang. Setelah mengundang Kompolnas, LPSK, Komnas HAM, dan Kapolri, DPR RI rencananya akan mengundang Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Kamis mendatang. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akan mengundang Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso hari Kamis mendatang. Ketua IPW akan dimintai keterangan terkait pernyataannya yang mengaitkan kasus Ferdi Sambo dengan anggota DPR, diantaranya soal dugaan aliran dana. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengundang Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM Senin lalu. Sementara Kapolri hadir memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI Rabu siang dalam rapat dengar pendapat membahas terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyita perhatian publik. Komisi 3 menggunakan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kinerja Polri dalam mengusut tewasnya Joshua dengan dalangnya seorang Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni menyatakan Baradae telah mengungkap kejadian sebenarnya kepada Kapolri. Sementara itu ia juga meminta kepada tim kepolisian agar keberadaan Irjen Sambo di Makobrimob ditunjukkan kepada publik. Bicara soal bagaimana proses ini berjalan dan bukti-bukti yang terus saja muncul, baik yang resmi maupun tidak, ataupun CCTV yang sudah menyebar itu loh Bang, yang mana terlihat masyarakat menganggap ini ada rekayasa sepertinya CCTV yang beredar, itu ditangkap juga tidak dari Komisi 3? Iya, karena kita
mendapatkan informasi terkait dengan CCTV yang sudah decodernya rusak. Tapi akhirnya polisi mendapatkan CCTV yang sebenarnya, dan itu menjadi bukti kuat. Ditambah si Baradae sendiri itu mengakui apa yang terjadi dengan mengungkapkan itu langsung kepada Pak Kapolri. Tadi Pak Kapolri menyampaikan juga pada saat pengakuan terhadap tim khusus tadi, Pak Kapolri meminta dihadirkan langsung di hadapan saya untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang menjadi pelaporan dia kepada Pak Kapolri. Bang Roni pasti juga sudah tahu bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Namun hingga saat ini belum ditangkap karena alasan sakit. Nah, menurut Bang Roni ataupun Komisi 3, apakah Kapolri dan juga Polri ini sudah cukup profesional untuk penangkapan tersangka dalam kasus ini? Ya, sebenarnya kalau mau punya rasa tidak iba kan dengan terpaksa diangkut dengan cepatnya. Tapi karena ada yang bersangkutan sakit, yang dikatakan dokternya sakit. Sakit apa itu tidak diketahui ya Bang? Tidak diketahui. Nah, inilah salahnya tidak disampaikan ke publik. Sakit apa dan karena apa. Maka itu mungkin ada depresi yang luar biasa yang dihadapi oleh si istri daripada Irjen Sambo. Tapi mungkin dalam waktu dekat bila mana pemanggilan setelah tersangka dan sudah ada kekuatan yang sangat tepat, maka polisi akan ambil sikap untuk menjemput yang bersangkutan. Karena takutnya nanti masyarakat, wah bisa jadikan alasan ini besok-besok kalau ada yang ketangkep alasan sakit aja seperti Ibu PC tidak ditangkap. Jangankan itu, desakan masyarakat terutama pertanyaan itu kepada saya di media sosial, bagaimana seorang tersangka yang dipindahkan ke Makobrimob tapi nggak pernah ada wujudnya. Nah, itu yang tadi saya pertanyakan di sela-sela rapat. Pertanyaan saya dua, bahwa yang pertama adalah tolong dilihatkan. Pemirsa, pemerintah kembali menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 di seluruh kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan penyebaran coronavirus di tanah air yang kembali mengalami peningkatan akibat varian baru Omicron BA4 dan BA5. Pemerintah tetap menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 di seluruh kabupaten dan kota di luar Provinsi Jawa dan Bali. Hal tersebut menjadi strategi pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya penyebaran coronavirus. Kalau kita lihat arti secara nasional, ini penurunan di angka 1,12. Demikian pula di berbagai wilayah, Sumatera turun, Jawa turun, Bali turun, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga turun. Kemudian juga terkait dengan kasus COVID, di Jawa Bali sekitar 3.000, luar Jawa Bali sekitar 300, sehingga Jawa Bali sekitar 89% dan luar Jawa Bali sebesar 10%. Pemerintah terus melakukan evaluasi perkembangan kasus coronavirus secara nasional agar pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Tuntut kenaikan tarif dasar, ribuan pengemudi ojol di Surabaya gelar unjuk rasa dan blokade jalan. Selengkapnya usai jeda.